Halo, ketemu lagi dengan saya, Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya membuat tugas akhir. Dalam hal ini, skripsi ya, untuk anak S1 dulu nih. Nah, saya akan lanjutkan tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat mahasiswa di tahapan proses pembuatan skripsi. Pengen tahu nggak? Simak sampai akhir ya. Ada 3 tahapan besar dalam pembuatan skripsi. Tahap awal, proses awal ketika proses skripsi mau dimulai, tahap proses pembuatan skripsi, dan juga tahap akhir ketika naskah sudah selesai dan Anda akan melakukan ujian ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tahapan proses. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam tahapan proses ini. Saya menyebutnya adalah tahapan proaktif. Ada 5 hal proaktif yang harus dibuat oleh mahasiswa. Proaktif yang pertama, mahasiswa harus proaktif melakukan arahan dari dosen. Nah, ketika proses pembuatan skripsi sudah dimulai, Anda harus proaktif mendengarkan arahan-arahan dosen, baik soal teknis, substansi, ya, maupun soal-soal non-teknis lainnya. Nah, ini Anda penting sekali. Di awal ini, Anda harus membuat semacam perjanjian, semacam kontrak sosial dengan dosen. Atau sebaliknya, dosen yang baik biasanya akan membuat kontrak sosial dengan para mahasiswanya. Seringkali pembimbingan kan tidak hanya 1 mahasiswa dalam 1 semester ya. Mungkin ada 4, 5, atau ya mungkin 8 lah, atau maksimal kan kira-kira 10 kalau tidak salah menurut aturan ya. Nah oke, dalam 10 itu biasanya dosen akan membuat satu aturan yang jelas, aturan umum yang berlaku untuk semua mahasiswa. Nah, di situ diskusikan, perdebatkan apa sebaiknya yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Sehingga jelas di awal bagaimana kalian mau menjalani proses pembuatan skripsi ini, apa maunya dosen, sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi atau salah di ujung-ujungnya atau selama prosesnya, sehingga sama-sama enak. Kalau belum jelas, tanyakan. Nah, proaktif yang pertama, kerjakan arahan-arahan dari dosen setelah pertemuan pertama itu. Misalnya diarahkan untuk mencari data atau mencari literatur atau bahkan menghubungi Bapak X, Ibu Y, institusi ini membuat surat dan lain-lain. Lakukan dulu. Menjalankan arahan dari dosen berarti kalian tahu bahwa jalan menuju kelulusan, jalan menuju selesai skripsi, jalan menuju mendapat sarjana melalui pembimbing, yaitu dosen pembimbing. Maka jagalah hubungan baik dengan pembimbing dalam tahapan proses ini. Maka jagalah hubungan baik dengan dosen sejak proses awal, proses pembuatan skripsi hingga akhirnya. Karena dosen ini memiliki peran yang penting yang akan mengantarkan Anda hingga lulus. Sikap proaktif yang kedua adalah mahasiswa harus proaktif berkomunikasi. Hal penting, bagaimana berkomunikasi dengan dosen. Cara-caranya, waktunya, medianya, apakah kamu melakukan komunikasi sendiri atau kamu berkelompok bersama teman-teman agar bersama-sama enak begitu ya, ada temannya, ada bergantian, Anda tidak merasa nervous gitu, gugup. Misalnya nih, kalau misalnya dosennya angker, kereng gitu ya, sangar gitu, atau ya Anda ingin suasana sendiri, one on one ya, satu persatu dengan dosen. Silahkan komunikasikan dengan dosen. Nah, tentu dosen akan membaginya. Kalau mungkin di pertemuan awal itu seluruh mahasiswa bertemu, tapi kalau setelah prosesnya itu berjalan, mungkin 1-2 orang bertemu atau mungkin individu. Ya, nah silahkan dikomunikasikan. Nah, komunikasi ini penting ya. Dosen super sibuk, saya sebutkan tadi, dosen super sibuk, bukan sok sibuk ya. Anda bisa mengidentifikasi mana dosen yang sok sibuk, mana yang super sibuk ya. Yang super sibuk bisa mengatur waktu dengan baik, dengan agenda-agenda yang padat. Yang sok sibuk nggak punya kegiatan, nggak punya acara, tapi laganya sibuk banget gitu ya. Ada seperti itu juga ya. Nah, tentukan waktunya, tentukan caranya, seperti apa. Tentu kamu juga bisa mendengar dari kakak-kakak senior kamu atau mungkin kolega dosen yang lain bagaimana kira-kira berkomunikasi dengan pembimbing ini gitu. Kalau memang kamu belum paham betul ya bagaimana mungkin karakter para pembimbing ini. Nah, ingat, komunikasi yang baik jangan sampai miskomunikasi. Kalau miskomunikasi bisa
lewat kamu ya, skripsi kamu ya. Bukan substansinya, tapi karena komunikasi membuat hubungan gak nyaman, moodnya hilang. Nah, tapi saya yakin dosen-dosen yang bagus, dosen-dosen yang hebat tentu tidak sekedar give up gitu saja dengan komunikasi yang jelek ya. Tetapi ingat, ini penting, bahwa komunikasi dengan dosen dengan baik itu penting sekali ya. Karena komunikasi yang baik itu sebenarnya menjadi jalan sukses Anda. Substansi mungkin lain hal, tapi ketika komunikasi terjalin dengan baik, itu akan memperlancar substansi Anda atau memperlancar tujuan Anda bisa tercapai. Ingat itu. Sikap proaktif yang ketiga ini adalah mahasiswa proaktif mengerjakan perbaikan. Setelah mendapatkan komentar, berkomunikasi dengan baik, dosen tentu memberikan masukan-masukan tentang perjalanan skripsi kamu kan. Nah, lakukan perbaikan-perbaikan itu dengan semaksimal mungkin. Lakukan apa yang kamu bisa, put effort yang luar biasa. Ya, jangan sedikit-sedikit minta konsul sama dosen. Ya, mentok di sini konsul sama dosen. Ya, benar-benar konsul sama dosen. Kalau kamu nggak bisa pecahkan sendiri, kalau kamu udah tanya ke teman atau diskusi dengan kolega, kamu nggak bisa ketemu pemecahannya, kamu benar-benar mentok alias jalan buntu ya, harus balik kalau jalan buntu ya. Itu kamu ketemu dosen atau berkomunikasikan dosen. Karena saya sampaikan ya, kalau hal sifatnya perintilan-perintilan, sebenarnya dosen menyerahkan kepada kalian. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya prinsip, gitu, misalnya teorinya kemudian nggak jelas, atau teorinya nggak bisa digunakan, atau teorinya nggak cocok, nah konsul sama dosen. Nah tapi kalau misalnya hal-hal sifatnya teknis, misalnya mencari data, bagaimana caranya kemudian mendapatkan informan yang pas, jumlah responden yang memenuhi syarat, yaitu dosen akan memberikan arahan umum dan kamu bisa baca-baca literatur metodologi. Dan yang lebih penting lagi adalah cara jejaring kamu, mencari cara gimana agar bisa mendapatkan informan yang tepat, atau kalau kuantitatif ya responden yang sesuai dengan jumlah sampel yang diharapkan itu. Nah, poinnya adalah jangan sedikit-sedikit ngadu sama dosen, konsul sama dosen, hal-hal yang sepele-sepele. Nah, dosen juga kadang capek kalau kayak gitu ya. Nah, tapi kalau sudah disepakati hal-hal yang ini yang bisa dikonsultasikan dengan dosen, kalau hal yang kecil silahkan putuskan sendiri. Ini penting, karena skripsi tidak hanya soal kepandaian Anda, kepintaran Anda ya, tapi juga adalah soft skill Anda. Di sini Anda dibangun bagaimana daya analitis Anda, memecahkan masalah, kerjasama, komunikasi. Banyak hal yang bisa Anda pelajari, Anda dapat dalam proses skripsi ini. Sikap proaktif yang keempat adalah dalam melakukan proses pembuatan skripsi ini, lakukan hal-hal lebih dari yang diharapkan dosen. Saya selalu menyontohkan, kalau misalnya dosen minta 5, kasih 6, kasih 7, kasih 8. Ya, ini analoginya, artinya apa? Kalau memang dosen hanya menyampaikan, dia sudah kamu sampai tahap ini aja cukup, deskripsinya seperti ini cukup. Ya, kamu tidak boleh hanya sekedar minimal, ya, memenuhi standar minimal. Karena ingat, karya skripsi ini karya kamu yang bisa menjadi monumen, suatu hal yang kamu ingat ketika kamu selesai sarjana nanti. Lakukan yang lebih, sehingga kamu puas betul. Nah, karena bisa tidaknya, bagus tidaknya skripsi ini tergantung kamu sendiri. Kalau memang hanya mau lulus-lulus aja ya itu ya, pas di exam gitu ya, misalnya mau thresholdnya itu ya, batasannya pokoknya kalau dari 10 kalau di angka 5 udah lulus, ya udah saya lulus aja deh, pokoknya asal lulus di 5 gitu ya. Kalau kamu mau begitu ya silahkan. Tapi saya selalu tegaskan bahwa sebenarnya karya ini masterpiece kamu gitu loh. Ya belum tentu kamu S2 misalnya ya, tapi kalau S2 juga bagus. Katakanlah ini satu karya terakhir kamu di sarjana kan, pasti buat yang terbaik gitu. Nah, kalau kamu kasih 7, kasih 8 dari 10 mentok, itu pasti dosen senang banget. Wah, ini anak, ini mahasiswa bacaannya nambah ya. Saya suruh baca 5 artikel jurnal, dia baca 10. Saya suruh baca 10, dia baca 15 atau 20. Atau bahkan menawarkan hal-hal baru, analisis baru, kasih dosen. Pak, Bu, saya kok baca ada artikel seperti ini ya. Nah, di situ justru kamu bisa melakukan debat, melakukan diskusi dengan dosen. Ya, karena dosen kan hanya mengarahkan bahwa topik yang kamu pelajari ini kamu yang paling tahu. Bisa saja ya, walaupun tidak selalu.
itu ada hal-hal yang dosen tidak tahu gitu. Nah, dosen yang baik biasanya terbuka dengan diskusi, dengan kemungkinan bahwa ada hal-hal yang dosen itu tidak tahu. Tapi secara logika, secara pemikiran, secara umum pasti dosen lebih tahu ya. Tapi dosen yang baik pasti akan terbuka dengan ada masukan, apalagi kalau memang ada rujukan-rujukan yang jelas. Ya. Nah, terutama berkaitan dengan substansi ya. Kalau dengan metodologi udah pasti pakemnya jelas. Nah, kalau dalam soal analisis interpretasi itu sangat tergantung kepada kepiawaian ya, kecanggihan, skillnya dari individu masing-masing mahasiswa. Dengan konsep yang sama diaplikasikan oleh mahasiswa A dan B bisa beda. Mahasiswa A hanya cukup pasrah seperti minimum saja layaknya teori itu, tapi kalau yang mahasiswa B akan mencoba mencari hal-hal baru yang lain, menambahkan dengan literatur-literatur yang lain, di situ nilai lebihnya. Jadi makanya proaktif untuk melakukan hal-hal lebih, put effort yang luar biasa sehingga kualitas skripsi kamu lebih bagus. Saya jamin dosen pasti senang banget. Sikap proaktif yang kelima adalah, perhatikan nih, penting. Mahasiswa, kamu yang pegang kendali skripsi dari awal sampai akhir. Loh, gimana maksudnya? Pegang kendali sampai dari awal sampai akhir. Dosen hanya membimbing. Lulus tidaknya, selesai tidaknya skripsi tergantung kamu. Yang mengerjakan kamu. Dosen memberikan arahan. Artinya yang paling berkepentingan adalah kamu. Betul, dosen berkepentingan bahwa menyelesaikan juga. Kalau bimbingannya selesai, dia akan senang. Tugas sebagai dosen dalam mengisi beban kinerja dosen terpenuhi. Tetapi ingat, kalau misalnya ada skripsi yang nggak selesai, sebenarnya beban yang luar biasa, yang lebih berat itu ada pada mahasiswa. Karena mahasiswa jadi nggak bisa lulus tepat waktu. Nggak bisa ujian, nggak bisa wisuda gitu ya. Nah, di sini artinya menjadi sangat krusial. Dari awal, sebelum skripsi dimulai, atau saat proses ini dimulai, Anda atur waktunya. Pace-nya seperti apa. Kalau misalnya ada suatu masa ketika dosen sulit dihubungi, atau dosen ya super sibuk tadi, atau juga termasuk yang sok sibuk, kamu harus mengatur, cari celahnya seperti apa. Bukan berarti kemudian berhenti. Saya yakin sesibuk apapun dosen karena punya komitmen dalam mendidik mahasiswa, pasti akan memberikan jawaban. Entah itu pakai email, apakah itu nanti pakai WhatsApp group ya, atau apa ya, lain dan lain-lain, atau ketemu secara online via online gitu ya, Zoom, Google Meet dan lain-lain, pasti dia akan memberikan respon. Karena apa? Ada rasa tanggung jawab moral di dosen bahwa membimbing mahasiswa menjadi tugas mulia dan juga untuk mencerdaskan nih anak bangsa. Selain itu, bahwa skripsi dengan mahasiswa yang bagus hasilnya bisa nanti di-upgrade lagi, ditingkatkan untuk menjadi karya ilmiah yang bisa di-submit ke jurnal-jurnal baik nasional terakreditasi atau bahkan jurnal internasional bereputasi. Jadi di sini sebenarnya dosen juga berkepentingan. Nah, tapi saya sampaikan ya, bukan dosen yang ngejar-ngejar mahasiswa. Ada juga sih dosen yang ngejar-ngejar mahasiswa, ayo selesaiin ya, dikirimin reminder ya, di telepon, dibikin grup WA, di reminder sama sekali tiap seminggu sekali atau 3 hari sekali ya, udah kayak minum obat aja ya. Mungkin kamu juga sebel kalau gitu kan ya. Nah, tetapi pegang kendali itu ada pada Anda. Sejauh mana misalnya Anda sudah sampai tahapan mana, Anda sudah mau selesai atau belum. Nah, di tahap-tahap akhir menjelang selesai ini, Anda harus pastikan, harus closing gitu. Bapak dosen tanda tangan memberikan persetujuannya di lembar persetujuan skripsi Anda untuk dimaju sidang. Ini yang saya maksudkan bahwa kendali ada di tangan Anda. Misalnya Anda sudah selesai, tapi dosen belum mau tanda tangan, percuma. Nah, di sini soft skill kamu ya. Sekali lagi kamu harus berhubungan dengan baik dengan dosen, ya, tahu karakternya, komunikasi dengan baik. Tapi saya yakin dosen yang baik, yang mau mendidik, yang mencurahkan waktu kepada mahasiswa, maka kamu juga harus memberikan respect kepada dosen. Karena dosen itu pasti mau berkomitmen ya, menyelesaikan, membimbing skripsi mahasiswanya. Terakhir ingat super tipsnya bahwa skripsi yang bagus
yang keren, itu yang selesai. Kamu udah siap proaktif dari awal sampai akhir tadi, tapi nggak selesai, bahaya. Tapi saya yakin kalau Anda ikutin 5 tahapan ini, insya Allah ya, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, skripsi kamu bakalan selesai. Sukses buat kamu, saya tunggu karya-karya skripsi kamu yang hebat-hebat. Kalau kamu suka dengan konten-konten ini dan merasa bahwa ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe, sehingga kamu juga tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting. Klik loncengnya ya. Baik, sukses buat kamu semua. Saya tunggu karya-karya hebat kamu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.